semua ulama mengatakan yang namanya as-siyasah itu makana minal af'al, perbuatan, kelakuan, aktivitas apapun, bihaitsu yakunun nasu, dengan adanya perlakuan ini, perbuatan ini, umat manusia itu aqraba ilas shalah, lebih dekat kepada kebaikan, wa ab'ada anil fasad, dan jauh dari kerusakan. Itu namanya politik. Jadi politik itu dalam Islam itu namanya siyasatud dunya, mengatur negara, wa hirasatiddin, dan juga menjaga keberlangsungan agama. Ini lihat Pak. Pak Hermawan melihat Pak Anies bagus, boleh. Wajib kalau dia merasa ini yang bisa membawa Indonesia kepada apa ini? Kebahagiaan dunia akhirat, Pak Anies dengan Gus Muhaimin. Pilih. Ganti batiknya besok, jangan merah. Ya kan? Nah, misalnya. Bapak yang satu enggak. Yang bisa membawa ini Pak Prabowo. Ini sudah terlatih sebagai capres. Belum pernah menang tapi kan gitu. Terus Bapak bilang, misalnya, ini sah saja di hadapan Allah. Jadi di masjid ini bapak-bapak bicara politik tuh boleh. Politik yang apa? Politik yang merupakan norma agama. Saya bilang, saudara-saudara, kalau pilih pemimpin, kata agama, itu yang jujur, yang adil. Adil itu kata-kata dengan perilakunya sama. Pemimpin itu harus yang ini. Boleh. Itu namanya kiai. Kalau dilanjutin, pemimpin itu sidik, amanah, fatona, orangnya namanya Ganjar, itu tim sukses, gitu loh. Ya, itu bukan kiai, itu tim sukses. Bapak punya kewajiban, pelajari. Bapak pelajari, Bapak merasa, oh ini Pak Ganjar pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Tanya sama orang Jawa Tengah, enak enggak? Bapak di DKI nih, Pak Anies pernah jadi gubernur. Kira-kira apa yang berubah dari Jakarta? Tambah enak apa tambah nggak enak? Jujur sama Allah, gitu. Kalau tambah enak ngomong sama Allah, kalau tambah nggak enak ngomong sama Allah. Jangan munafik. Kalau yang satu dicekek-cekek, yang satu dipuji-puji. Yang satu maha benar dengan segala kelakuannya, yang satu maha salah dengan segala kebaikannya. Nah itu, berani kritik Ganjar, berani kritik Pak Anies, berani kritik Prabowo. Itu enaknya saya, karena nggak pernah foto sama yang tiga itu. Ya, nggak pernah dapat air dari mereka, nggak pernah dapat apa-apa. Maka suara saya galak. Mau suara saya nggak galak? Deketin. Ya kan? Kasih ini loh. Jadi kalau nanti Bapak ya bukan ngajarin suzon Pak. Kalau ada yang lemes-lemes itu hati-hati Pak. Ya, ada orang yang pokoknya Pak Anies bener terus, Ganjar bener terus, Prabowo bener terus, hati-hati Pak. Nggak ada manusia yang bener terus Pak. Orang itu kata guru saya, kalau alim salah ngaku, kalau orang bodoh salah berfilsafat. Nih, ayo jujur sekarang. Kalau sudah punya calon Pak, masya Allah Bapak jadi pengacaranya. Ini begini, oh enggak begitu. Dia itu maunya begini. Jelas salah. Dibela. Ada Al-Mamalik sampai Utsmaniyah, itu namanya saja khilafah. Substansinya sama dengan Majapahit. Substansinya sama dengan Sriwijaya. Yang boleh jadi pemimpin hanya mereka yang lahir dari rahim Umayyah. Nah, maka mulai beda nih Pak. Dulu Sayyidina Abu Bakar meminta Sayyidina Umar untuk menjadi pengganti. Kedua-duanya ini tidak ada hubungan kekerabatan dekat. Sementara hari ini Muawiyah bilang, yang gantikan saya harus anak saya. Namanya Yazid bin Muawiyah. Nih lihat. Maka ditolak oleh masyarakat itu. Banyak masyarakat yang mengatakan, ini belum makomnya untuk menjadi apa ini? Khalifah. Bapaknya saja dulu itu dipersengketakan, apalagi anaknya. Masih muda ini Pak. Tapi Muawiyah maksa. Karena Muawiyah tahu yang banyak menolak itu penduduk Madinah. Maka sama Sayyidina Muawiyah itu dikirim Pak. Juru runding ini. Tim sukses ini ya. Ini tim 8 kalau sekarang ya. Itu dikirim Pak ya. Dikirim yang paling hebat itu. Namanya Marwan bin Hakam. Ini adalah politisi, diplomat ulung dari Bani Umayyah. Disuruh berangkat Pak. Sama Muawiyah, Marwan itu datang ke Madinah, pidato di Masjid Sa'adatul Muslimin. Ya, makanya tadi itu kata ketua masjid, hati-hati, ya, ceramah ini Muslim Pak, di Masjid Nabi. Ceramah ini Marwan. Kata Marwan begini, saudara-saudara, mengapa saudara kok menolak pola pergantian dulu jadi gubernur Jawa Tengah sebagai sebuah proses magang, nanti akan jadi gubernur DKI baru jadi presiden. Loh, enak bener loh. Kalau bahasa Jawa enak bener. Adiknya yang baru kawin kemarin udah disiapin jadi calon PLT daripada Bupati Batang, Jawa Tengah. Enak banget. Jadi tadi karena kita nggak mau berpolitik. Jangan-jangan baru dengar sekarang ya? Kesian deh lo. Iya, karena kita nggak peduli. Makanya
dengan tema ini kita punya waktu sampai menjelang zuhur. Saya akan tuntaskan dengan pengantar. Setelah itu mari kita dialog, mari kita bangun dan kita rancang kemenangan, dan mari kita buktikan bahwa presiden yang akan kita menangkan tentu tetap akan kita tunggu nanti arahan dari Habib Rizik dan para ulama kita. Dan kami semua tetap berkumpul. Saya kabarkan buat teman-teman jangan khawatir, MPUI jalan terus, kelompok Petamburan jalan terus, gerakan yang lain jalan terus, dan FKN jalan terus. Jadi yang jelas, wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasudduhum ba'duhum ba'dan. Kalau bahasa abang nih, bahasa guru nih, kalau bahasa guru, lo jangan banyak nanya, lo kerja apa? Ya, saya tentu harus terus menyatakan pada teman-teman di sini bahwa kerjaan kita tentu tidak untuk dipublikasikan. Karena kita harus merancang kemenangan. Kita jangan mau dikalahkan terus. Jangan menghadapi musuh dengan cara yang sama yang membuat kau kalah, maka engkau akan kalah untuk yang kesekian kali. Iya, saya terbuka ya, saya ini aktivis politik praktis. Lo kalau gitu jangan dipilih Pak, ya jangan dibahas di forum terbuka. Kita mainkan. Ini kadang-kadang kita tidak ngerti cara penari. Sang penari menari atau sang pesilat. Kalau dia pesilat pemula, dia akan main jurus kembang. Kalau sang pesilat sakti, dia kadang-kadang nggak ketahuan bahwa dia gurunya guru silat. Nah, kalau dipahami kalimat saya, ini kita tambah cerdas, kita bisa menang. Makanya kita di bawah nih, garap dulu nih. Ya. Sebenarnya ya harus ada partai yang dibubarkan. Kan ngomong aja nggak berani ya. Bubarkan dulu tahun 65, bubarkan PKI gitu ya. Tahun 65, 66, akhirnya PKI dibubarin juga. Sekarang ada yang perlu dibubarin nggak? Nah, yang secara akumulatif kita bisa katakan bahwa kita ada rezim yang kalap, galau, dan parno. Benar-benar kita punya. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban, belajar dari Erdogan. Formula kita dua, mau pakai formula Erdogan atau formula Taliban. Tinggal kita lihat kekuatan kita dan pola kita di sini. Tahu ya, Tangerang Raya, dari Pamulang sampai Tangerang Utara, Tanjung Kait, 84% sertifikat tanah udah di tangan orang Cina dan orang-orang Kristen. Silakan cross check ke BPN. Dibilangin gue ketua majelis surah Masjid Tangerang Raya. Kita mah udah nangis Pak, nggak percaya coba cek kiri kanan tanah kosong mesti punya orang Cina. Yang jual siapa? Ya Ustadz pribumi, oknum. Ya. Orang-orang itu nggak bisa beli tanah rakyat miskin di bawah, mesti ngadu sama antum. Tanah antum pemuda Islam, wah ujung-ujungnya antum jadi calo. Sama yang jual minta duit, sama yang beli minta duit. Habis, saya pernah ceramah di Keramat sekitar tahun 2000 berapa itu. Saudara-saudara, habisnya tanah-tanah rakyat di Tangerang ini bukan karena mereka yang memaksa kita menjual, tapi karena kita pengkhianat tokoh-tokoh lokal, putra-putra daerah yang memuji-muji diri sebagai putra daerah, putra Ansor, tapi kalianlah yang jadi calo tanah. Wah, di belakang ada yang nyambut tuh. Habisnya saya bagaimana? Ya, ketahuan calonnya dia. Ini Kristen, wakilnya Kristen, anggota DPRD-nya 90% Kristen. Kira-kira untuk IMB masjid akan mudah apa mudah? Susah. Sekarang dibalik, ya kan gitu. Kalau itu kan terjadi apa? Lalu dikeluarkan Perda Tangerang Selatan tentang fasilitas umum. Ini saya kasih contoh-contoh kecil ya teman-teman ya. Jangan salah paham. Saya bukan sedang menggurui, cuma supaya gampang ngerti. Ini kadang-kadang politik malas gue politik kok. Ngaji politik. Gue sering dengar tuh gitu tuh. Lo nggak ngerti, nggak pakai politik, lo nggak boleh pakai jilbab lo. Ibu-ibu yang pakai jilbab jangan tekebur. Jilbab tuh baru boleh tanggal 16 April tahun 1991. Kalau ibu yang sekarang umurnya 55, 56, Bu, sepantaran saya, dulu waktu kita SMA, anak sekolah umum, SMP, SMA negeri, nggak boleh pakai jilbab ke sekolah. Kenapa bisa? Karena ada keputusan politik. Keputusan Menteri Pendidikan, akibat kerja keras teman-teman PII, teman-teman remaja masjid, karena kita berdemonstrasi yang juga berbuah darah dengan peristiwa Tanjung Priok dan peristiwa Al-Azhar. Jadi Anda ini sekarang merdeka pakai jilbab, apalagi jilbabnya panjang. Dulu pakai jilbab juga diukur-ukur sama gurunya. Ya, sekali lagi artinya pembicaraannya akan sangat bagus kalau nanti kita berbicara bagaimana partisipasi bisa dimaksimalkan dan kita akan memilih partai Islam saja. Ustaz, partai yang mana? Nggak pakai yang mana, kriterianya aja lihat. Partai yang asasnya Islam, yang agendanya Islam, yang tujuannya Islam. Jangan nanya sama saya, periksa saya sendiri. Jangan lihat gambarnya. Partai X, asasnya apa? Islam, pilih. Agenda, saya garansi. Ya. Partai P3 itu kan tidak bisa jalan karena memang tidak dipimpin oleh orang-orang model Alfian Tanjung. Oh iya, saya kader dari bawah sampai saya nggak pernah berhenti, nggak pernah keluar. Walaupun saya nyalek gagal, saya nggak pernah mundur. Dan saya bukan berarti tidak tahu caranya jadi, itu yang saya nggak mau ambil. Kalau mau jadi ya harus curang, kalau mau jadi harus asal menang, saya nggak mau. Saya rumusnya jangan pernah menang dengan cara curang, karena orang yang curang akan menutupi langkah berikutnya dengan cara curang. Marilah bela kebenaran dengan cara yang benar, jangan pernah biarlah salah, biarlah salah, ya, gimana ya, biarlah kalah, janganlah salah.
Dan itu berbuah. Kalau saya lihat beberapa jaringan kader-kader yang saya garap sejak 35 tahun, anak-anak banyak yang bagus-bagus dan jadi. Ya. Dan tentu pelajaran saya paling utama buat anak-anak saya. Jadi buat seluruh yang hadir, kita bisa menang tergantung sangka-sangka hambanya. Kita kan nggak pernah merancang kemenangan. Nah makanya Jakarta sebagai bukti, walaupun dua orang harus ada dalam posisi yang agak berat. Habib Rizik tertahan di luar negeri, saya dalam penjara. Ya. Kalau teman-teman mau mempelajari peristiwa Pulau Seribu tahap 2, pasti akan mengerti kalimat saya. Itu ketika kampanye putaran terakhir tanggal 12 April 2017. Jadi kalau saya bilang peristiwa Pulau